Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Selamat berjumpa di video pembelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 9. Guna mencegah penularan COVID-19, mari selalu patuhi protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, selalu pakai masker, dan tetap jaga jarak. Belajar bahasa Indonesia tidak bisa terlepas dengan sastra. Seperti kita ketahui, secara umum ada 3 bentuk sastra, yaitu puisi, prosa, dan drama. Cerita pendek yang biasa disingkat dengan cerpen adalah salah satu jenis prosa yang akan kita bahas. Jadi, pembahasan kita kali ini adalah mengenal cerita pendek. Pada video pembelajaran kali ini, akan kita bahas 3 hal mengenai cerita pendek, yaitu pengertian cerita pendek, ciri-ciri cerita pendek, dan struktur cerita pendek. Mari kita bahas satu persatu. Cerita pendek atau yang biasa disingkat dengan cerpen merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Artinya, teks ini berbentuk cerita dan idenya merupakan imajinasi penulis. Teks cerpen lebih singkat dibanding dengan bentuk prosa lainnya seperti novel. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai seorang tokoh beserta permasalahannya melalui sebuah tulisan pendek. Secara umum, sebuah cerpen hanya berfokus pada satu tokoh utama atau peristiwa tertentu saja. Hal ini sejalan dengan arti cerpen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti cerita pendek adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh atau satu situasi. Selanjutnya, kita bahas ciri-ciri cerita pendek. Ada 10 ciri cerpen, yaitu pertama, bentuk tulisan singkat dan padat. Teks cerpen lebih pendek daripada novel atau novelet. Kedua, teks cerpen berisi kurang dari 10.000 kata. Jauh berbeda dengan novel yang mencapai lebih dari 40.000 kata. Ketiga, habis dibaca sekali duduk. Artinya, dalam satu kesempatan pembacaan cerpen dapat diselesaikan. Tidak seperti membaca novel yang butuh waktu agak lama. Keempat, ide ceritanya berasal dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman penulis maupun dari kehidupan orang lain yang disertai imajinasi penulis. Ciri yang kelima adalah penggambaran tokohnya sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Keenam, tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya, karena mengangkat masalah tunggal saja yang mengisahkan hal yang berarti bagi tokohnya. Ketujuh, tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai adanya penyelesaian. Kedelapan, menceritakan suatu kejadian dan tidak menimbulkan perubahan nasib tokohnya. Kesembilan, cerpen akan meninggalkan kesan mendalam bagi pembacanya. Dan ciri yang ke-10 adalah menggunakan alur tunggal dan umumnya beralur maju. Nah, dengan mengetahui ciri-ciri cerpen tadi, Bapak yakin kalian sudah mengenal apa itu cerpen serta dapat membedakannya dengan teks prosa lainnya. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai struktur teks cerita pendek. Secara umum, sebuah teks cerita pendek terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Agar kalian memahaminya dengan baik, Bapak akan menjelaskannya satu persatu. Silakan disimak baik-baik. Yang pertama adalah orientasi. Bagian ini merupakan struktur yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita.
Pengenalan tokoh berkaitan dengan pengenalan pelaku, terutama pelaku utama. Pengenalan pelaku dapat berupa penjelasan penokohan, misalnya kondisi tokoh atau apa yang dialaminya pada awal cerita. Pengenalan latar berkaitan dengan tempat, waktu, atau suasana yang terjadi. Latar dapat digunakan pengarang untuk membuka dan menghidupkan cerita, serta membuat pembaca terfokus pada cerita. Latar juga merupakan sarana pengekspresian tokoh. Bagian kedua adalah rangkaian peristiwa. Pada bagian ini, kisah pada cerita pendek akan berlanjut menjadi rangkaian peristiwa. Munculnya tokoh lain serta perjalanan menuju adanya suatu konflik atau masalah. Bagian ketiga adalah komplikasi. Komplikasi muncul akibat adanya konflik yang dialami oleh tokoh utama. Umumnya, tokoh utama akan berkonflik dengan tokoh lain dalam cerita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tahap ini juga ditandai dengan reaksi tokoh terhadap konflik yang dialaminya. Bagian ini juga merupakan puncak ketegangan atau klimaks di dalam cerita. Bagian keempat adalah resolusi. Setelah cerita mengalami puncak ketegangan, konflik yang terjadi mulai diarahkan pada pemecahan masalah. Pengarang akan mengupayakan solusi atau pemecahan masalah pada konflik yang dialami oleh tokoh, sehingga mulai tampak penyelesaiannya. Hal ini juga menyatakan bahwa sebuah cerita akan segera berakhir. Itulah tadi 4 bagian dalam struktur cerita pendek yang terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi tadi, silakan cermati soal berikut dan dijawab. Saya, Pak. Iya, silakan. Cerita pendek merupakan suatu bentuk prosa naratif yang ide ceritanya bersumber dari C. Imajinasi pengarang. Betul. Berikutnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri teks cerita pendek adalah C. Biasanya menggunakan alur tunggal. Bagus. Yang terakhir? Saya, Pak. Silakan. Munculnya tokoh lain serta perjalanan menuju adanya suatu konflik atau masalah dalam teks cerita pendek terdapat pada bagian D. Rangkaian peristiwa. Mantap. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Pesut Mahakam ada di Kalimantan, di ujung kulon ada burung merak. Mari patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.